taqtabihi hikmatuhu al-balighah. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan muqaddimah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis daripada yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemarin beliau mulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah qayyumis samawati wal ard, yaitu yang mengatur langit-langit dan bumi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, yang juga mengatur makhluk-makhluk semuanya. Maksudnya musarrifi umurihim, yang memang bertasarruf, ya, mengatur dengan segala urusan-urusan mereka, makhluknya. Dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas hanya manusia saja, melainkan dari jenis jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semuanya. Ala wifki masyiatihi min ijadin wa idamin, dari kesesuaian perjalanan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan dan mentiadakan. Ijad wa i'dam, Allah maha mengadakan, mentiadakan, menghidupkan dan mematikan. Wa i'ta'in wa man'in, Allah yang memberikan dan juga yang menahan. Wa i'zazin wa izlalin, Allah juga yang memuliakan dan menghinakan. Wa sihatin wa maradin, memberikan sehat dan juga yang memberikan sakit. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya, ala hasbi ma taqtadihi hikmatuhu al-balighah. Fa yanbaghi, maka selayaknya, kata musyarrih yang mensyarahkan daripada arba'in ini, lil akil, bagi orang yang berakal, an la yahtamma bi ahwalid dunya, jangan pernah yahtam, ihtimam, perhatian dengan semua keadaan-keadaan dunia, bal yusallimu amrahu li maula, akan tetapi serahkan semuanya urusan dunia itu kepada Allah, karena Allah yang mengatur dunia. Itu satu pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah merasa hebat dengan kita bisa menyelesaikan urusan segala apapun, termasuk urusan dunia. Yang dibilang kita hebat, ahli dalam bidangnya, tetap aja semuanya itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang ahli dalam bidang biologi, ahli dalam bidang fisika, termasuk ahli juga di dalam bidang agama, para ulama. Tidak, ya, semuanya kembali kepada Allah yang mengaturnya. Itu makna daripada mudabbiril khalaiq, Allah yang, ya, mengatur semua makhluk-makhluknya, ajma'in, ya, ajma'in secara keseluruhan. Sampai-sampai kemaha kuasaan Allah itu, setiap hamba, setiap makhluk lah, tidak pernah tertukar dengan rizkinya, ya, tidak pernah tertukar dengan rizkinya. Semua sudah ditakar oleh Allah, bukan hanya manusia. Bahkan hal-hal yang terkadang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kucing takut air, rezekinya di ikan, kan begitu. Harusnya kan, ya, nggak mungkin dia dapat ikan. Tapi dari mana? Cicak kagak bisa terbang, rezekinya di nyamuk, di laron, ya kan, mikirin itu. Ada lagi, ya, kata apa namanya, ada ikan di laut, ya, ketemu sama kangkung yang ada di gunung, bisa ketemu tuh, ya, ikan di laut sama kangkung di gunung, ketemu di mana? Di warteg. Ketemu di warteg. Ya, artinya, ya, semua itu mudabbir huwa Allah, yang mengatur itu adalah Allah. Ya, mungkin kalau mereka bisa bicara, ikan nggak kenal nih kangkung makhluk jenis apa nih, ketemunya di mana? Di warteg. Sebab mereka jauh, ada yang di gunung, ada yang di laut, di air. Hakazalah ba'itsir rusul, Allah yang mengutus para rasul-rasulnya, mursiluhum bil awamiri wan nawahi, mengutus mereka dengan semua perkara atau perintah dan juga larangan-larangan. Wahum, dan mereka itu para rasul, salasumi'atin wa salasata asyara, yaitu jumlahnya 313, atau ada yang mengatakan 314, au khamsata asyar, atau 315. Jadi khilaf. Ada yang mengatakan 313, 314, ada yang mengatakan 315. Tapi selebihnya kita serahkan kepada Allah yang Maha mengetahui. Kita nggak bisa memastikan, ini hanya sekedar menyampaikan saja. Sebab kalau
toh ternyata lebih, berarti kita menambahkan. Toh kalau ternyata kurang, berarti kita mengurangi. Jadi semuanya wallahu alam. Tapi ini sumbernya dari hadis Nabi, bahwa jumlah Rasul itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314 sampai 315. Yajibu alaina an na'rifa 25 minhum bi asma'ihim. Yang wajib atas kita hanya mengetahui 25 nabi dan rasul dengan nama-nama mereka, yang dimana sudah kita hafal dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad. Kalau di sini ya pensyarah kitab Arba'in mencantumkan nazom dari Syekh Muhammad Ad-Damanhuri. Kalau kita hafalnya ya di dalam kitab Aqidatul Awam, Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim kullu muttaba, terus sampai kepada Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Shalawatuhu, semoga Allah limpahkan sholawat al-mutakarrirah yang terulang-ulang. Wa fi bu'din nusakh, di sebagian redaksi dalam Muqaddimah Syekh Nawawi maknanya sholatuhu. Maaf, redaksinya sholatuhu tapi bukan sholawatuhu. Ya, apa sih makna daripada sholawat? Sholatuhu bil ifrat, kalau tunggal kalimatnya ay rahmatuhu al-makrunatu bita'zim. Rahmat kasih sayang Allah yang berbarengan dengan pengagungan. Jadi itu makna daripada sholawat. Intinya sholawat itu ada 3 makna. Ya, pertama minallah, kedua minal malaika, yang ketiga minal adami. Karena ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat, baru kita orang-orang yang beriman disuruh bersolawat kepada Nabi dan Rasul, kepada Nabi Muhammad khususnya dalam ayat itu. Sholawat dari Allah maknanya rahmat. Ya, maknanya rahmat, kasih sayang Allah. Ya, dari malaikat maknanya istighfar. Dari Bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, maknanya adalah doa. Makanya keajaiban daripada sholawat itu bukan dari kita sebenarnya kepada Nabi Muhammad, tapi tetap kembalinya dari Allah kepada Nabi Muhammad. Karena kita hanya sebatas memohon kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu hikmah yang terbesar dalam sholawat. Makanya kalimatnya ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana cara bersolawat kepadamu, kepada engkau? Kalau mengucapkan salam kami udah bisa semuanya. Assalamualaikum ya ayyuhar rasul, ya assalamualaikum ya ayyuhan nabi, kan begitu. Kalau solawat gimana? Kata Nabi, kul, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Simpelnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma di situ maknanya apa? Ya Allah, sholli dengan makna fi'il amr, limpahkanlah doa gitu ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan aku melimpahkan doa kepada Nabi Muhammad, bukan. Jadi makna sholawat itu ke atas dulu, baru Allah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Bisa dipahami ya? Nah itulah, makanya sholawat itu menjadi amalan yang spesial, luar biasa, dan banyak sekali tidak terhitung daripada fadilah-fadilahnya. Ya, amalan daripada sholawat, karena kita bertawasul, minta perantara Allah agar Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa gak kita langsung? Gak pantas ya, tidak pantas. Mulut yang kotor, hati yang kotor, lisan yang gak beres untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya sholawat itu dengan redaksi Allahumma, bisa dengan Allahumma, bisa juga dengan wasallallahu. Ya, wasallallahu tetap juga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan di mana yang sering kita dengar, 1 kali solawat akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tidak hanya 10 kebaikan, 10 kesalahan akan dihapuskan, dan 10 derajat juga akan diangkat oleh Allah. Ya, wa yukarrir, dan itu akan terus diulang-ulang. Maksudnya kenapa? Dikali lipatkan terus. Itu cuma 1 kali. Kalau 2 kali, ya berarti 20. 3 kali, 30. Gimana orang yang sholawat sampai 100 kali? 100 kali 10 berapa tuh? 1000. Ya, 1000 kebaikan. Gimana orang yang sholawatnya sampai 1000 kali? Ya 1000 kali 10, terus saja. Jadi bi'asyri amsalihah itu akan terus ya takarror. Ya. Wassalawatuhu, makanya kita jangan sampai tinggal sholawat lah.
Ya, jangan sampai tinggal sholat berapapun. Walaupun sebenarnya yang diwajibkan sama ulama dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Syekh Yusuf An-Nabhani ya dikatakan paling minimal salawat itu 300 kali. Paling minimal salawat itu 300 kali. Dan khusus di hari Jumat 500 kali. Ya, kita kalau ingat aja kalau mau aja, apalagi kalau ada hajat baru deh. Ya, kalau ada hajat baru bersolawat. Salawatuhu wassalamu. Ya, ini bukan lagu Maher Zain, ini mukadimah. Salawatuhu wassalamuhu dan salamnya, ai tahiyyah penghormatan alaihim, bukan hanya kepada Nabi Muhammad tetapi juga kepada para rasul atas mereka. Domirnya jamak hum ay ar-rusul wa jama'al musannif baina salati wassalam khurujan min karahati ifradi ahadihima 'anil akhar lafzan aw khattan. Muallif yakni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menggunakan kalimat sholawatuhu wassalamu, artinya wassalatu wassalamu Allahumma sholli wa sallim. Ada sholawat, ada salam, beda tuh ya, ada sholawat dan salam. Kenapa? Karena menghindari khilaf yang dimana ada ulama memakruhkan kalau kita hanya sekedar bersolawat saja tanpa mengucapkan salam. Ada, tapi tidak disebutkan pendapat dari ulama siapa. Jadi ada ulama berpendapat kalau kita cuma mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad itu makruh. Jadi kalau nggak makruh gimana? Gabungkan dengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi agar terangkum antara sholawat dengan salam. Gitu maksudnya. Ya, dan memang yang lebih lengkap yaitu. Dan sekarang kalau misalnya muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin, gak enak. Pasti terkadang wassalatu wassalam. Jadi ada sholawat, ada salam. Jadi menggabungkan dua daripada kemuliaan yaitu sholawat dan salam. Ya, wastadhara al-Manawi, tapi al-Imam Abdul Rauf al-Manawi pengarang kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir mengatakan anna asla sunnah yahsulu bil ityani bi ahdihima. Tapi asal dari sunnahnya boleh kok hanya sholawat saja. Ya, jadi ulama Imam Manawi namanya Abdul Rauf al-Manawi menengahkan. Artinya kalau kita hanya sekedar Allahumma sholli ala Muhammad misalnya, itu sudah cukup dapat sunnah. Itu sudah cukup termasuk daripada sholawat. Hanya kalau mau keluar dari khilaf, kalau mau yang lebih afdal digabungkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu juga ada ulama yang memakruhkan tanpa menggunakan ali, menggunakan keluarga Nabi Muhammad. Itu kalau orang Betawi kate namanya salawat buntung. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Juga aku pakai sayyidina lagi. Ya, cuman Allahumma sholli ala Muhammad, enggak pakai keluarga Nabi Muhammad. Makruh. Kenapa? Karena redaksi asli yang diajarkan oleh Nabi itu pakai wa ala ali sayyidina Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau redaksi sholawat dimulai dari Allahumma sholli wa sallim, fi'il amr awalnya, sholli dan salim, maka penghujungnya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, disamakan jadi. Ya, jadi kalau awalnya Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tapi kalau awalnya fi'il madhi wa sallallahu, nah itu fi'il madhi itu, shalla tadi itu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kalau awalnya madhi, akhirannya madhi. Kalau awalnya amr, maka akhirannya juga amr. Atau kalau yang lebih lengkapnya wa sallallahu wa sallama, seperti sholawat kita di akhir dari kunut. Itu paling afdal digabungkan dua-duanya. Ya, kunut diakhiri dengan apa? Fa innaka taqdi wa la yudha innahu la yadhillu walid wa la ya'izu man 'alayhi tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa sallam itu seperti itu. Naam. Jadi salawatuhu wa salamuhu alaihim, qauluhu ilal mukallifin, kepada para mukallaf. Siapa mukallaf itu? Hum al-balighun wal aqilun, yakni orang-orang yang baligh
dan juga sudah berakal. Ya, sammu bidzalika. Mereka dinamakan akil dan balik itu adalah litahammulihim kulfatan atau kallafatan masyaqqatan, karena mereka sudah menanggung beban. Beban apa? Beban perintah dan larangan. Jadi arti dari balik dan berakal sama dengan mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Orang yang sudah balik dan sudah berakal. Apa arti dari mukallaf? Terbebani. Terbebani dengan apa? Dengan syariat. Berarti dia sudah wajib menjalankan semua perintah dari Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Berarti kalau orang yang belum balik, orang yang belum berakal, ketika dia melakukan daripada perintah Allah, misalnya sholat, belum ada pahala, cuman pahalanya ditransfer kepada orang tuanya, begitu ya, ditransfer kepada orang tuanya selama ibadahnya masih benar, maksudnya syarat rukunnya benar. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, anak saya misalnya ewah, ya belum haid, ya kan, dia wudhu udah benar, dia sholat udah benar, ya nutup aurat, masuk waktu dan yang lainnya, sholatnya juga rukun-rukun udah benar, dapat pahala buat dia? Enggak, pahalanya buat siapa? Buat emaknya, buat bapaknya. Nah itu kayak begitu. Nanti kalau dia udah haid, udah itu udah termasuk mukallaf. Ya, ini udah mukallaf semua ya, dijenggotan belum mukallaf lagi, udah mukallaf semuanya, udah kalaf yang ada, bukan mukallaf yang ada. Ya, jadi udah balik semua dan udah berakal. Wa lihidayatihim, ya, untuk petunjuk kepada mereka. Wal hidayah, makna daripada hidayah ad-dilalatu wal irsyadu, yaitu petunjuk dan arahan. Jadi asal kata daripada hidayah itu maknanya adalah petunjuk dan arahan. Makanya kita memohon selalu dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, arahkanlah kami ila siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Di dalam tafsir dikatakan yakni ad-dinul Islam. Maksud siratal mustaqim di situ adalah agama Islam. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan Islam, jalan agama Islam. Jalannya kayak gimana? Ya ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, para nabi, para rasul, kemudian para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh, ya, wassalihin. Naam. Wa bayani syara'i'id-din, dan juga ya sebagai penjelas, ya sebagai pembayan, orang yang menjelaskan syariat-syariat agama. Maksudnya ini adalah kepada para nabi dan rasul yang mereka semuanya memberikan hidayah kepada mukallaf, kepada kita semua yang sudah mukallaf, ya, bidalailil qat'iyyah, dengan dalil-dalil yang pasti. Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa agama Islam ini adalah agama yang jelas, agama yang pasti, agama yang bukan isapan jempol, bukan katanya-katanya, bukan berasal dari adat istiadat, bukan pula yang bersumber dari manusia sendiri, bukan yang dicerna dengan logika, enggak. Tapi semua dari Allah dan Rasulnya, yang semuanya sudah ada dalil-dalilnya. Apa sih dalil tadi itu? Bukti. Ya, sudah ada buktinya apa? Ya, Al-Quran dengan hadis. Makanya kita nggak bisa beramal dengan beramal yang sembarangan, bikin inovasi, bikin sesuatu, merubah-rubah kitab suci, nggak bisa. Ya, semuanya itu sudah qat'i. Apa sih bahasa qat'i itu? Sudah mutlak, udah. Ya, udah keputus. Makanya qata'a itu maknanya apa? Putus. Ya, qata'a itu artinya udah qat'i, udah mutlak, udah. Ya, nggak ada lagi yang namanya pembaharuan dan yang lainnya, nggak ada. Agama yang lain bisa dibandingkan, ya, bisa dibandingkan. Agama lain tercampur dengan tradisi, tercampur dengan pesanan, tercampur dengan intervensi, bahkan revisi-revisi dari satu kitab ke kitab berikutnya. Nah, Al-Quran dari dulu nggak pernah berubah. Nabi Muhammad sudah selesai dalam berdakwah, sempurna semua dalam menyampaikan apa yang sudah dari Allah. Nah, itulah kita agama Islam. Makanya Islam kalau semakin dikaji semakin yakin. Ya, semakin dikaji semakin yakin. Agama yang lain semakin dikaji semakin buyar keyakinan, semakin ragu yang ada. Ya, tanpa kita merendahkan.
ya, dan kita tetap mengakui keberadaan agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Itu seperti itu. Bidalailil qat'iyyah muta'alliqun bibayan, yang ta'liqnya itu dengan bayan. Qat'iyyah mata qatta'a mujadalatal khasmi wa mu'aradatihi. Makna qat'iyyah di sini adalah sesuatu yang terputus dari perdebatan, permusuhan. Pada dasarnya orang kalau sudah menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, nggak ada perdebatan, gitu. Kenapa? Karena udah qat'i, nggak ada perdebatan, nggak ada permusuhan, ya, nggak ada klaim mana yang benar, mana yang ini, kecuali yang memang sudah jelas-jelas batil, ya, yang jelas-jelas sudah batil. Wawadihatil barahin, dan juga dengan kejelasan-kejelasan daripada bukti. Idafatus sifah ilal mausuf al-barahinul wadiha allati la iskala fiha. Makna barahin, burhan. Burhan itu jamaknya barahin. Majuan. Barahin, yakni apa namanya? Sesuatu yang sudah wadihah, zahirah, nampak dan jelas. La iskala fiha. Tidak ada iskal. Ya, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang sulit di dalamnya. Salat udah jelas, 5 waktu, berapa rakaat, syarat rukunnya sudah ada, hadis-hadisnya Nabi kayak gimana sholatnya udah ada, apalagi yang mau dicari, tinggal kita ngelaksanain apa enggak. Ya, kalau masih ragu-ragu, ya inilah masih dipertanyakan dengan keimanan. Jadi kembali lagi, ya, di sini Imam Nawawi menjelaskan kepada kita semua bahwa agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah jelas dengan dalil yang ada, bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu, aku memuji Allah, ay usni alaihi sana'an jamilan, yakni memuji Allah dengan pujian yang indah, ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat-nikmat Allah, wa hiya katsiratun la tuhsa, yang sangat banyak tidak terhitung, sebagaimana dalam firman-Nya surat Ibrahim 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah. Di sini kalimatnya ni'mata, bukan ni'am. Ni'am itu jamaknya. Berarti kalau arti secara spesifik surat Ibrahim ayat 34, jika kalian menghitung satu nikmat Allah, ya, satu nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Padahal satu, ya, cuman nggak bisa dihitung. Maknanya apa? Saking besarnya nikmat tersebut, saking besarnya dan manfaat nikmat tersebut. Jadi nggak perlu bicara nikmat-nikmat yang lain dah, satu nikmat aja. Apa misalnya? Nikmat memandang, misalnya. Kayak cerita Bani Israel yang di hari kiamat ketika disuruh masuk surga, malah bilangnya, aku masuk surga dengan amalku. Ya kan? Kata Allah, udkhulil jannah birahmati, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku. La bal bi amali, ya Allah, saya ibadah sudah ribuan tahun, saya masuk surga karena amal saya. Oh, ngeyel, ya, ngeyel iki wong, ya, orang ini agak ngeyel dikit. Oh, mau hitung-hitungan sama Allah. Ya udah, diperintahkan malaikat untuk dipertimbangkan lagi. Ya, apa dipertimbangkan? Ibadah dia yang ratusan atau ribuan tahun dengan satu nikmat Allah. Apa kata malaikat? Nikmat yang mana ya Allah? Banyak banget. Nikmat mata. Ya, mata ada dua-duanya enggak, satu aja kata Allah. Ya, kurang lebihnya begitulah, ini tambahan aja dari saya. Satu nikmat aja, satu mata ditimbang ternyata lebih berat daripada ibadah ribuan tahun. Masya Allah, itulah nikmat dari Allah. Jadi nikmat Allah banyak. Makanya kalau orang yang ngeluh, ya emang kurang syukur aja. Bukan kurang dari nikmat dari Allah, enggak. Hanya kurang syukur dan kurang menerima. Itu aja. Ya, kadang dikasih sehat lebih banyak daripada dikasih sakit. Begitu dikasih sakit, ngeluhnya kemana-mana. Ya, seakan-akan kayak udah sakit ribuan tahun. Padahal kalau dihitung, ya Allah, kita udah lama nggak dapat pilek, baru dikasih pilek. Ya Tuhan, ujian apa ini? Wah, elah, gimana lagunya? Ya, dikasih duit banyak, duit lebih banyak-banyaknya lah, lebih kebanyakan banyaknya adanya. Begitu kagak ada duit, cuma 2 hari aja rasanya kayak orang apa, miskin sedunia kayaknya.
Ya, banyakinlah tafakur dengan nikmat dari Allah. Itu seperti itu. Wa 'adzamu ni'am ad-dunyawiyah al-iman. Paling besarnya nikmat di dunia ini iman. Ini kata ulama nih. Paling besar nikmatnya di dunia adalah iman. Ya, iman kurnia, bukan. Itu udah gak ada anak lembah hijau. Ya. Orang kalau udah punya iman, Bang, ya udahlah. Ya, aman. Ya biar kata nggak punya harta, punya iman aman, udah. Ya kayak iman sama aman sama kurang lebih lah akar katanya. Ya bakalan dia aman nantinya. Karena kita hidup bukan di dunia, hidup nanti di akhirat. Rasulullah pernah bilang, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ketika seseorang meninggal nggak bawa harta, Allah nggak marah. Nggak bawa investasi nggak marah, nggak bawa jabatan nggak marah. Tapi kalau menghadap Allah nggak bawa iman, dan siap-siap. Makanya syukuri nikmat iman itu. Ada zikir-zikir bacaannya, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Yang keduanya paling besarnya nikmat dan cukup keduanya itu dari semua nikmat. Ya Allah, nikmat iman. Kalau iman udah dicabut, na'udzubillah. Dan juga Nabi pernah berdoa, Allahumma inna na'udzubika minas salbi ba'dal ata. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada dicabutnya sesuatu dari setelah diberi. Maksudnya adalah iman. Waspadai, hati-hati. Iman, kondisi dunia mau berkecamuk kayak apapun, ujian bertubi-tubi, ya mending satu jangan pernah lepas. Apa? Iman kepada Allah. Karena itu yang bakal nyelamatin kita. Itu yang bakal nyelamatin kita. Itulah paling agungnya nikmat di dunia. Wa a'zamu ni'amil ukhrawiyah, paling besarnya nikmat akhirat adalah musyahadatu zatillah fil jinan, langsung melihat zatnya Allah di dalam surga. Nggak tanggung-tanggung lagi. Langsung melihat zatnya Allah. Yang dulu kita di dunia menjalankan perintahnya, kita berbuat karenanya, kita bisa bertahan juga karenanya. Saat itu langsung tuh bertemu dengannya tadi itu. Maksudnya Allah kayak apa tuh? Nah, makanya itu nikmat daripada di akhirat yang paling besar. Kalau sudah melihat Allah, bahasanya sudah pasti sudah melihat utusan-utusan Allah sebelumnya, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kalangan asyikin, muhibbin dari Rasulullah, orang-orang yang cinta sama Rasul, aku nggak mau masuk surga kalau di dalamnya tidak ada Rasulullah. Maka bisa kita tambahkanlah nikmat yang paling besar nanti di akhirat, setelah memandang wajah Rasulullah, langsung bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa as'aluhul mazida, dan aku memohon kepada Allah tambahan dari semua nikmat-nikmat yang ada. Tuh, Imam Nawawi ngajarin kita minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Walaupun nikmat Allah udah banyak diberi kepada kita, minta tambahin terus. Allah senang untuk diminta, Allah senang untuk dipuji, Allah senang untuk terus kita mengemis kepadanya. Jadi jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Ente nggak doa, malu sama Allah, malu sama Allah, nggak dikasih yang ada. Minta aja. Ya, nanti setelah minta baru sesuaikan dengan amal. Ya, karena amal soleh itulah yang akan menopang doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahnya doa, sholat, udah, ya insya Allah akan diberi. Kalau nggak sekarang, nanti ditangguhkan. Kalau nggak, nanti pasti akan diberi di akhirat. Dari muda doa minta kaya, udah sholat, udah ngerjain perintah Allah semuanya. Hidup sampai mati masih miskin juga misalnya. Padahal doanya minta kaya. Berarti kapan? Kayaknya nanti di akhirat. Kayaknya nanti di akhirat. Intinya jangan berputus asa dengan doa, dengan permintaan kepada Allah. Wa as'aluhul mazida, aku memohon tambahan dari Allah, min fadlihi wa karamihi, dari semua kebaikan-kebaikan Allah dan kedermawanan Allah. Dikatakan di sini makna daripada
anugerah Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah, yang dimana Allah memberi tanpa melihat siapapun yang diberi. Kalau itu memang sudah menjadi tulisan, sudah menjadi ketetapan. Biar kata orang kafir nggak nyembah Allah, menyekutukan Allah, tetap Allah beri. Kenapa? Mungkin sudah catatannya seperti itu, mungkin sudah ketetapan Allah seperti itu, tapi Allah tidak meridhoinya, tapi tetap diberi sama Allah. Nah, itulah sifat Allah Ar-Rahman, yang dimana kasih sayangnya menyeluruh kepada semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad atau orang-orang yang beriman saja. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersyahadat, uqirru wa uz'inu. Aku meyakini, aku menyaksikan. Kalau kita bahasa arti asyhadu, menyaksikan. Tapi makna yang lebih tepatnya atau yang lebih spesifiknya adalah meyakini, agar kita tidak digoyahkan sama orang-orang yang katanya umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Padahal saksi itu perlu dengan melihat dan mendengar, sedangkan dia tidak pernah melihat Allah, nggak pernah mendengar Allah. Dari mana saksinya? Itulah kita perlu pemahaman dari ulama. Jadi makna saksi di sini adalah meyakini. Ya, jadi bukan berarti saksi secara fisik. Ya, saksi secara fisik. Kalau sudah bicara meyakini, urusannya adalah hati. Ya, orang buta sekalipun kalau dia beriman, meyakini, berarti dia bersaksi. Padahal dia tidak melihat. Nah, itu makna daripada asyhadu. Ya, aku menyaksikan, aku meyakini maksudnya. An la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ma'budu bihaqqin, tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah punya dua rangkaian, ada isbat, ada nafi. Isbat berarti nafi artinya mentiadakan. La ilaha, mentiadakan. Isbat berarti illallah, ya, memastikan, menetapkan. Jadi la ilaha itu banyak maknanya. Tidak ada Tuhan yang memberikan rizki, tidak ada Tuhan yang memberikan kemuliaan, tidak ada Tuhan yang bisa memberikan makan, minum, dan yang lainnya, dan segala-galanya illallah. Isbatnya adalah melainkan Allah atau kecuali Allah. Makanya kalau sufi itu, yang saya tahu aja, kalau sudah bilang la ilaha illallah, la ilaha itu kepalanya ke kanan. La ilaha illallah, illallah itu ke kiri. Dan bahkan illallahnya itu ke bawah, kiri bawah, illallah. Agar menancapkan isbat itu ke dalam kalbu. Karena hati itu tempatnya ada di sebelah kiri. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha. Bukan, terlalu barbar itu. Ada lagi ya? Ini salib begini nih, kaumnya Acel nanti begini. Kanan kiri, atas bawah, kanan kiri atas bawah. Tapi la ilaha illallah. Ya. Terus wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa hadzal 'abd man la ilaha illallah an ya'lama annahu la mu'tiya wa la mani'a illa man thabatat lahu uluhiyah. Bagian untuk seorang hamba yang sudah mengetahui tiada Tuhan selain Allah, harus mengetahui bahwasanya tidak ada yang memberi, tidak ada yang menahan, kecuali yang ditetapkan sebagai ketuhanan, yaitu Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah sudah menghalangi, tidak akan ada yang memberi. Karena al-mu'ti wal mani' huwa Allah. Ya, yang maha memberi dan maha menahan adalah Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahid, yang maha esa, yang maha tunggal, maha satu, al-munfaridu fi zati wa sifati wa af'ali, sendiri dalam zatnya, sendiri dalam sifatnya, sendiri dalam pekerjaannya. Af'al, pekerjaan. Allah membuat langit dan bumi sendiri, nggak ada bantuan. Allah menciptakan matahari, bulan sendiri. Ya, itu wahdaniyat, esa. Qul huwallahu ahad.
katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Esa dalam zat, dalam sifat, dalam pekerjaan. Tidak terbilang, tidak juga berjumlah, tidak juga membutuhkan apapun dan siapapun dalam mengadakan sesuatu. Itulah maha besarnya Allah. Makanya sifat 20 dah kita kaji kembali tuh. Dari mulai wujud, qidam, baqo, nanti akan muncul tuh di hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Al-Wahid, Al-Qahhar, yang maha memaksa. Ini Qahhar artinya maha memaksa. Nah, kalau ada orang namanya Abdul Qahhar, suka maksa bro. Suka maksa-maksa. Ya, namanya Abdul Qahhar. Ya, apa sih makna Qahhar di sini? Alladzi la maujuda illa wa huwa makhurun tahta qudratihi. Allah yang tidak ada selainnya kecuali di bawah dalam kuasanya. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang ada kecuali dia itu adalah makhur, terpaksa di bawah kudratnya, di bawah kuasanya. Musakhar biqada'i, yang dimana tertunduk dengan ketetapannya. Ajiz fi qabdatihi, yang lemah dalam genggamannya. Ya, jadi kita ini semua makhur, ma'juz, lemah, terpaksa semuanya. Kenapa? Karena semuanya di bawah dalam kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya Allah. Ya, makhluk tak kuasa, Allah kuasa. La ilaha illallah. Wah, itu jamaah tabligh loh. Ya, jargonnya Allah kuasa, makhluk tak kuasa, la ilaha illallah. Takrikan itu semuanya. Jadi kita nggak bakal kecewa dengan kenyataan, dengan hidup. Oh iya, makhluk bisa apa? Ya, mau ikhtiar sampai mati-matian, tapi kalau ujung-ujungnya sudah Allah tentukan, selesai. Pokoknya udah pasti saya berhasil. Gagal, mau bilang apa? Semua di dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan putus asa. Al-Karim, ya, wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahharul karim. Apa makna karim? Idza qaddara afa. Kalau Allah sudah menentukan akan memaafkan. Kalau Allah sudah berjanji akan menepati. Bisa juga diartikan mulia, bisa juga diartikan dermawan. Al-Ghaffar, yakni yang maha mengampun, yang maha pengampun. Kasirul maghfirah li ibadihi, banyak ampunannya untuk hambanya. Jadi tenang, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ada satu faedah dalam kitab ini. Sebagian ulama salaf mengatakan, man ahabba ayyuksira malahu wa waladahu wa yubarika lahu fi rizkihi. Siapa orang yang pengen diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya, diberkahkan rizkinya, maka bacalah astaghfirullah innahu kana ghaffara 70 kali setiap hari. Setiap hari 70 kali astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Pendek ya? Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 70 kali. Orang yang mengamalkan itu akan diperbanyak hartanya, anaknya. Kalau anaknya diperbanyak berarti istrinya banyak juga. Kemudian diberkahkan. Enggak. Ya, makna diperbanyak anaknya keturunan berarti ya cucu, ya mak-mak udah melotot aja. Wah, banyak anak banyak bini berarti enggak. Ya, anak keturunannya banyak. Wa yubarika lahu fi rizqi, dan akan diberkahi rizkinya. Mudah-mudahan bisa diamalin semuanya. Amin. Ya, tanpa kita tahu fadilah ini, memang kalau mau mengikuti Rasulullah dalam sehari itu istighfar berapa? 70 kali sampai 100 kali. Nabi itu kalau istighfar 70 sampai 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir